Puji Tuhan ya. Biasakan saudara ya. Karena Paskah dan Natal sama pentingnya. Kalau ada Paskah nggak ada Natal, kalau ada Natal nggak ada Paskah, maksud saudara nggak ada gunanya Natal itu saudara. Saudara, kalau saudara datang hari Jumat, saya sudah mengatakan ya, tapi saya ulangi sedikit karena mungkin ada yang antara saudara yang nggak hadir. Paskah kali ini temanya adalah berhubungan dengan apa yang Yesus mau sediakan buat saya dan saudara. Dan saya dan saudara nggak bisa atau nggak mampu menyediakannya padahal kita butuh. Apakah itu? Tolong tampilkan. Makanya tema utama Paskah kita adalah kemerdekaan sejati. Boleh katakan sama-sama, kemerdekaan sejati. Dan saudara, hari Jumat ya, saya ulangi sedikit ya, saya mau minta waktu 5-7 menit, saya ulangi sedikit, nanti lengkapnya saudara baca di warta. Saudara, kita mau belajar dua hal. Hari Jumat kemarin kita belajar tentang harga daripada kemerdekaan sejati. Dan hari ini kita mau menangkap apa itu tujuan kemerdekaan sejati. Nah, kalau kita ulangi sedikit, tolong diklik. Saudara, apa itu harga kemerdekaan sejati? Ya, boleh katakan sama-sama, 2, 3. Penyaliban Kristus adalah harga kemerdekaan sejati. Hari-hari ini boleh banyak metode membayar, saudara. Membayar harga yang kita beli. Bisa pakai transfer, bisa pakai QR katanya, bisa pakai OVO, Dana, GoPay, dan segala macam. Bisa pakai kartu flash, dan lain sebagainya, saudara. Tapi saudara, untuk keselamatan saya dan saudara, cuma satu harganya. Cara membayarnya, saudara, cuma satu. Penyaliban Kristus. Amin, saudara. Jadi kita harus bersyukur, saudara. Dan saudara, saya mau yakinkan saudara seberapa seriusnya Tuhan itu meyakinkan hanya penyaliban dia cara membayarnya, saudara. Ada 3 hal yang itu 2 hal itu baru saya temui gara-gara menyiapkan khotbah ini setelah saya menjadi orang Kristen 45 tahun. Saya ini kalau Paskah ini merayakan ulang tahun hari lahir barunya, saudara. Tahun 78 Paskah saya dibaptis. Jadi saudara, tiap Paskah itu saya nggak mau ingat tanggalnya, saudara. Saya ingat perayaan Paskahnya aja, saudara. Nah, saudara, 3 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, secara cepat aja, saudara. Dia mencatat secara besar-besaran kisah penyaliban dia di kitab Injil. Kalau saudara nggak tahu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab Injil. Dan saudara, penyaliban itu cuma peristiwa berlangsung seminggu. Yesus itu dicatat pelayanannya selama 3 tahun atau 156 minggu. Jadi sebetulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mau mencatat 156 minggu pelayanan Yesus. Tapi saudara, yang 1 minggu itu memakai 1/3 dari kitab Matius, dari kitab Markus, dan dari kitab Lukas. Dan memakai setengah dari kitab Yohanes. Karena Tuhan mau bilang, kalau ini hal yang sangat penting, saya liput besar-besaran. Ya, saya liput besar-besaran supaya engkau nggak ragu lagi. Ini caranya membayar keselamatanmu. Yang kedua, tolong diklik. Saudara, ini juga saya baru dapetin, saudara, ketika nyiapin khotbah ini. Saudara, bahwa betul, boleh kita katakan dulu sama-sama, 2, 3. Membuktikan penyaliban Kristus adalah penyaliban orang tidak bersalah yang memberi kemerdekaan sejati bagi yang bersalah. Saya sudah pernah jelaskan ya, bahwa hukuman salib itu bukan muncul waktu zaman Yesus, tapi sebelum zaman Yesus sudah ada, saudara. Dan kalau orang sampai disalib itu harus melalui sebuah proses pengadilan. Dan saya baru menemukan ternyata Yesus mengalami 6 proses pengadilan, saudara. 6 itu angka manusia. Manusia gagal untuk membuktikan dia bersalah. Bahkan saudara, Pontius Pilatus yang akhirnya mengatakan, ya kalau mau disalib silakan disalib. Tapi saya cuci tangan, saya tidak bertanggung jawab atas dosa orang ini, atas darah orang yang tidak bersalah ini. Karena apa? Saudara bilang, saya menemukan orang ini tidak bersalah. Cuman dia takut, saudara, dia masih manusia. Dia takut amukan masa, dia salib juga, saudara. Dia izinkan hukuman salib diturunkan lebih tepatnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia takut. Tapi dia mengatakan, saya tidak menemukan orang ini bersalah. Jadi penyaliban Yesus itu, dia disalib sebagai orang yang tidak bersalah untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, ya, saudara, saya menemukan 5 mujizat. Tapi setelah saya baca, saudara, ternyata kita baca sama-sama dulu, 2, 3. Penyaliban Yesus disertai 7 mujizat untuk menggenapi rancangannya.
tirai terbelah, saudara pasti tahu. Kubur yang terbuka ada orang bangkit, saudara tahu. Tentara yang ketakutan, saudara tahu. Ya. Kepala pasukan yang dijamah sampai dia bilang gini, karena kepala pasukan itu taunya gini, kalau dia mimpin orang disalib, itu adalah orang yang paling jahat. Orang yang hukumannya mati itu nggak boleh mati langsung. Tapi dia bilang, oh ini orang benar, ini anak Allah. Kemudian ada orang banyak saudara yang tadi teriak, salibkan Yesus. Tapi begitu pulang mereka gebuk-gebuk dada mereka. Mereka bilang, aduh aku salah, aku salah, aku salah. Tindakan memukul-mukul dada tubuh sendiri saudara, itu tindakan orang menyatakan bahwa dia baru saja berbuat kesalahan yang cukup fatal. Dan mereka tahu mereka salah cukup fatal ketika mereka ikut berteriak minta Yesus disalibkan. Tapi saudara, apa dua mujizat yang saya sangat diberkati? Ternyata saudara, kalau saudara baca di kisah, itu Yesus katanya mau dipatahkan kakinya. Nah saudara, sebetulnya orang yang disalib itu katanya saudara, ya saya ambil waktu jelasin sedikit ya saudara, ini saya sangat diberkati. Itu butuh 24 sampai 36 jam, bahkan ada yang tahan tuh sampai 72 jam atau 3 hari baru mati. Dan orang yang disalib gak bakal diturunin saudara. Karena memang mereka ingin orang salib itu tersiksa dengan panas di siang hari, tersiksa dengan dingin di malam hari, dan luka-luka yang membuat lalat, serangga nempel, dan aduh, sampai mereka tuh teriak, banyak orang teriak di situ saudara, kenapa gua lahir kalau gua mati kayak gini? Dan saudara katanya waktu dipatahkan, saya baca ceritanya saudara, ini ngambil bagian kaki sini, ini ada tulang kering saudara, dan memang mereka akan hantam tulang kering. Dari orang itu hampir gak bisa berteriak lagi. Karena supaya cepat mati. Jadi kadang-kadang saudara kalau mereka pengen, ini karena ini hari menjelang Sabat. Gak boleh ada orang salib, jadi kalau khusus menjelang Sabat tuh orang akan dibuat mati lebih cepat. Tapi kalau Yesus dihajar tubuhnya rusak. Kalau 3 hari dia bangkit dan rencanakan tubuhnya rusak, dia tidak akan bangkit dengan tubuh yang sempurna. Jadi itu sebuah mujizat, katanya ketika prajurit mau patahin kakinya maju, dia bilang, Yesusnya udah mati. Itu mujizat dan saya baru sadar itu mujizat saudara. Dan gak pernah dikuburkan. Jadi kalau ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea, mempertaruhkan dia punya reputasi, mempertaruhkan dia akan mungkin ikut dituduh bersekongkol dengan Yesus. Minta sama Pilatus, izinkan saya menurunkan mayat orang ini dan menguburkannya. Saudara itu sebuah mujizat kalau sampai Yesus dikubur. Karena tadi saudara, secara hukum orang yang disalib nggak boleh dikubur. Kalau dia mati, apa yang dia kerjakan saudara? Dia akan diturunkan supaya burung pemakan bangkai, supaya burung gagak, supaya anjing-anjing yang mau memakan mayat, tubuh dari mayat tersebut boleh berpesta pora. Jadi orang dihukum salib itu betul-betul nggak dihargai sama sekali saudara. Tapi kalau Yesus dikubur dan dia bangkit pada hari yang ketiga, karena mujizat membuktikan betul peristiwa salib itu dahsyat luar biasa. Boleh beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan saudara. Nah sekarang saya mau hubungkan dengan khotbah hari ini. Dan saya udah memberikan semacam sekilas pandang di penutupan Jumat Agung. Nah saudara, supaya kita ngerti kemerdekaan sejati dengan baik, tolong diklik, saya memberikan definisinya saudara. Dan 4 kata saja boleh kita katakan sama-sama. Kalau orang tanya kemerdekaan sejati yang Yesus berikan itu apa sih? Saudara harus bisa jawab, katakan sama-sama, menerima anugerah keselamatan Tuhan. Kemerdekaan sejati artinya saudara menerima anugerah keselamatan Tuhan. Dan ini saudara jelas ya, saya digerakkan tulis ini saudara, karena gini saudara. Saya tidak bisa menyalahkan orang yang tidak tahu Alkitab mengatakan ada alternatif lain keselamatan. Tapi di dalam firman Tuhan, tolong diklik ayatnya, mari kita baca sama-sama. Tidak ada alternatif keselamatan kecuali lewat Yesus. Katakan sama-sama, 2, 3. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tadi saya bilang, saya tidak bisa menyalahkan orang-orang yang tidak tahu Alkitab mengatakan ada jalan lain buat keselamatan. Tapi saudara, menurut firman Tuhan yang kita percaya bersama-sama, only one way, cuma satu jalan, yaitu lewat Yesus. Makanya kenapa waktu sudah dibaptis katakan kau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang nama yang menyelamatkan. Nah saudara, sebagai penutupnya benar-benar khotbah di Jumat, saya menjelaskan apa yang saudara mesti terima dalam anugerah keselamatan. Itu 3 hal yang tidak boleh tidak saudara terima. Yuk kita katakan sama-sama saudara 3 halnya itu langsung saja. Tidak usah katakan yang di atas. Kelayakan sampai dengan kata baru. 2, 3. Kelayakan pengampunan, kehidupan yang kekal, keutuhan hidup baru. Tuhan mau saudara betul-betul mengalami pengampunan Tuhan. Dan Tuhan melayakkan. Makanya saya kata layak. Karena gak ada seorang pun kita yang layak diampuni saudara. Yang kedua, Tuhan memberikan hidup yang kekal. Makanya saudara, ketika ada saudara kita yang meninggal dalam Tuhan, kita dengan berani mengatakan selamat jalan pulang ke rumah Bapa. Tapi saudara, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya. Dan banyak orang Kristen malah macet di sini saudara. Diberikan hidup baru nggak utuh. Jatuh lagi, gatot lagi, gagal total, kacau lagi, berantakan lagi. Nah, bukan berarti nggak bisa jatuh dalam dosa. Bukan nggak mungkin sama sekali nggak berbuat dosa. Itu nggak bakal, itu mustahil, saudara. Tapi kalau terus-menerus jatuh lagi, gagal lagi, berantakan lagi. Saudara kehilangan tujuan kemerdekaan sejati. Klik khotbah hari ini. Saudara, makanya khotbah hari ini adalah, yuk kita katakan sama-sama. Tujuan kemerdekaan sejati mengalami keutuhan hidup baru. Sekali lagi 2, 3. Tujuan kemerdekaan sejati mengalami keutuhan hidup baru. Tuhan gak mau saudara cuma alami pengampunan. Tuhan gak mau saudara cuma alami hidup yang kekal. Bahkan itu bisa hilang. Bisa hilang karena gini saudara. Bukan Tuhan menghilangkan. Tuhan gak pernah kasih keselamatan Tuhan ambil. Tapi kalau saudara hidup barunya gak utuh, gak hati-hati saudara. Saudara bisa tinggalin Tuhan murtad. Nah, kenapa kita harus mengalami keutuhan hidup baru? Tolong klik dulu sebelum kita baca ayat emasnya. Saudara boleh gak baca sama-sama? 2, 3. Dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, ada 2 hal yang manusia sepenuhnya tidak dapat terlibat. Yaitu pengetahuan dan pengampunan dan hidup kekal. Namun ada bagian ketiga yang membutuhkan tindakan kita, yaitu keutuhan hidup baru. Saudara, pengampunan, saudara gak bisa terlibat. Cuma Tuhan yang bisa berikan. Hidup kekal, saudara gak bisa berikan, gak bisa lakukan apa-apa. Tuhan yang berikan. Jelas Efesus 2 mengatakan ya, saya tidak baca semua ayat, dia bilang, engkau cuma cukup menerima anugerah keselamatan, yaitu hidup kekal. Tapi bagian ketiga ini saudara, makanya kalau kita mengerti tujuan kemerdekaan jati, saya mau jaga keutuhan hidup baru. Bagaimana caranya kita menjaga keutuhan hidup baru yang Tuhan berikan? Tolong diklik dan kita akan baca ayat pengantar khotbah hari ini. Ya, tolong baca sama-sama dengan saya saudara. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukan akan apa yang firman Tuhan katakan. Cara kita menjaga keutuhan kehidupan baru, kata firman Tuhan, ada satu kerinduan yang kita harus terus jaga dalam hidup kita. Yang ku kehendaki ini bisa diartikan yang ku rindukan. Nah saudara, kalau kita stop 5 kata aja, saya yakin semua bilang, udah Pak John udah rindu. Kalau kita stop dengan yang ku rindukan ialah mengenal Dia, udah Pak John, saya udah rindu mengenal Dia. Nah tapi saudara, makanya banyak yang tidak mengenal Tuhan. Banyak saudara mengenal Tuhan cuma sedikit atau separuh saudara. Karena saudara cuma bayangkan Yesus sebagai Allah yang baik. Yesus sebagai Allah pengampun. Yesus sebagai Allah yang mau mendengarkan doa saya dan memberkati saya. Itu semua gak salah. Tapi itu saudara cuma dapat sebagian. Sebagian daripada apa yang sesungguhnya Tuhan kerjakan buat saudara. Saya yakin saudara semua ngerti bahasa Indonesia ya. Kalau ada kata dan, itu berarti yang sebelum dan sesudah dan, nggak boleh dipisahkan. Nah sekarang kita baca lagi saudara.
kalimat yang pertama sampai tanda koma. Orang yang mau mengenal Tuhan, katakan sama-sama 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara tidak akan sungguh-sungguh mengenal Tuhan kalau saudara nggak rindu mengenal kuasa kebangkitannya dan mau bersekutu dalam penderitaannya. Ini pasti bagian gak menyenangkan. Kata bersekutu punya 2 arti utama. Ikut merasakan dan membangun kebersamaan. Kalau sebentar saya bilang, yuk saudara-saudara, entar kita kebersamaan makan-makan. Saya yakin gak ada, walaupun mungkin ada yang gak sempat, gak ada yang mukanya jelek, saudara. Asik. Ntar pulang ada snack, saudara, dalam rangka perayaan Paskah. Asik, boleh juga Pak John. Lebaran. Saya belum punya rencana nih kemana-mana. Mau bikin kebersamaan jalan-jalan. Pasti seneng saudara. Tapi kalau tiba-tiba ngomong gini, mau gak kebersamaan dalam penderitaan? Enggak salah loh, enggak salah. Kebersamaan dalam penderitaan, sorry ya, enggak masuk hitungan gua. Tapi saudara ini yang Tuhan katakan. Coba lihat lagi, tolong kasih lihat ayatnya. Ya, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, makanya tadi saya bilang jangan lupa kata dan. Berarti saudara nggak bisa dipisahkan. Kalau saudara ngerti kata dan ini, saudara malah melihat persekutuan dalam penderitaannya tuh luar biasa. Sementara nyiapin khotbah ini, saudara, saya mendapatkan ilustrasi melihat keindahan persekutuan dalam penderitaan. Dulu ya saudara, kalau kita naik pesawat kan ada majalah di pesawat saudara. Sekarang udah nggak ada lah. Atau udah ada yang ada juga sih saudara setahu saya. Tapi udah banyak nggak ada. Nah tahun 2016-17 saya tuh pernah baca di sebuah pesawat dalam perjalanan saya ke Balikpapan. Ya, ada cabang kita di Samarinda. Kita mesti ke Balikpapan karena tidak ada pesawat langsung waktu itu ke Samarinda saudara. Dan saya baca hal yang sangat menarik. Orang ini bilang, sudahlah dianjurkan, gak usah keluar negeri. Saudara mau cari Halong Bay yang kayak Vietnam, ada, dia tunjukin fotonya saudara. Dia, di situ dimasukin berfoto. Saudara mau cari, kalau saudara pernah ke Amerika Serikat, saya dapat anugerah kan udah pernah ke Amerika saudara. Dan waktu anak saya wisuda, saya melihat itu dekat Arizona tuh ada yang modelnya tapal kuda saudara. Orang tuh kalau ke Amerika Tengah, ke daerah Arizona, daerah desert, saudara, daerah yang padang gurun, itu pasti pengen lihat tuh bentuk tapal kuda itu, saudara. Dia bilang ada di Indonesia, dia kasih lihat, saudara, dekat Raja Ampat. Pak Fendi udah lihat deh kali. Ada di Indonesia, saudara, nggak usah cari di mana-mana. Tapi dia bilang gini, dia menemukan ada 4.000 tempat yang luar biasa Indonesia, dan dia sudah kunjungi 2.200. Separuhnya. Wow. Maka dia bilang, saya nggak perlu keluar negeri lagi. Kalau saya jelajahi Indonesia di mana Tuhan tempatkan, saya akan lihat pesona-pesona. Tapi dia bilang, ada satu hal yang mesti kita siap katanya. Kelemahan Indonesia, infrastrukturnya di sebagian tempat tuh nggak ada, jalannya nggak ada. Kadang-kadang dia bilang, kemarin saya pas juga nonton saudara, jalan-jalan santuy. Ada yang nonton itu ada suami istri saudara. Ya, naik mobil, lagi keliling mau dari Sabang sampai Merauke. Dia bilang ada satu tempat tuh indah spotnya di Rote, saudara. Di Rote itu spotnya indah, tapi dia bilang sampai sana motor udah gak bisa masuk, jalan kaki. Tapi saudara, dia bilang penderitaan itu sangat berarti. Kenapa? Karena dengan saya menderita sebentar, tapi saya lihat keindahan. Nah ini maksud Tuhan saudara. Supaya saudara melihat keindahan karya Yesus di kuasa kebangkitan yang mengubah, memulihkan menjadi saudara pemenang. Ada prosesnya. Jadi saudara, kalau saudara ngerti, tolong tampilkan ayat ini. Saudara akan bilang, oh. Sebetulnya ini seperti Matius 16 ayat 24. Tuhan bilang, kalau orang yang sungguh-sungguh mau ikut aku. Nah kalau saudara cuma baca satu ayat, saudara akan bilang, ih Tuhan kejam ya. Memikul salib, menyangkal diri. Tapi sebetulnya saudara,
dalam penderitaan salib itu cuma proses. Tuhan mau melihat ke depan lebih indah. Makanya mengenal Tuhan tuh gak bisa kita lewati proses penderitaan salib. Tapi sekali lagi Tuhan gak minta saudara disalib seperti dia. Karena kalau saudara disalib gak ada gunanya. Gak bisa menyelamatkan. Cuma nyusahin saudara. Tapi klik makanya. Lanjut khotbah hari ini. Sebagai penutup khotbah hari ini. Tapi ada 3 poin dan butuh waktu menjelaskan. Yuk kita baca sama-sama dulu. Apa tindakan mengalami penderitaan salib yang menggenapi tujuan kemerdekaan sejati, yaitu keutuhan hidup baru. Jadi saudara, sebetulnya kalau Tuhan tuh bawa kita mengalami penderitaan salib, bawa kita untuk bersekutu dalam penderitaannya, Tuhan gak pernah bilang, gue pengen lu susah sama gue. Bukan. Tuhan mau kita mengalami prosesnya. Karena sesuatu yang prosesnya dilewati gak bisa, saudara. Yang saya ngerti ya, tapi yang saya ngerti. Contoh katanya, bikin kue itu, ya, itu gak bisa gini, saudara. Kalau memang diperlukan 30 menit dalam ketinggian panas 350 derajat. Maaf ya, ibu-ibu ya maaf ya. Saya cuma bikin ilustrasi, tapi saya pernah belajar sedikit katanya. Itu kue tidak akan jadi dengan saudara gini. Gue pengen lebih cepat gue naikin 700 derajat. Supaya lebih cepat dalam selesai 15 menit. Kuenya bahkan rusak, saudara. Karena ada proses yang gak bisa dilewatin. Saya kan lagi lihat banyak bayi, saudara. Cucu tiba-tiba bertambah 3 dalam waktu kurang dari 2 tahun, saudara. 3 muncul cucu, saudara. Gak bisa, saudara. Gue pengen bayi cepat bisa jalan. Dirin aja, ayo jalan, tendang-tendang. Menderita, saudara. Dia perlu proses ketika tiba waktunya. Karena saya menyaksikan nih cucu yang laki-laki atau saudara sering main ke rumah, saudara. Saya ngeliat tadi dia belajar bareng. Jalan umur 13 bulan. Sampai sekarang dia jalan dengan lancar. Walaupun belum lancar benar. Gak bisa dilewati prosesnya. Nah ini juga kenapa orang Kristen tidak utuh hidup barunya. Kita gak mau lewati prosesnya. 3 hal. Yang pertama, klik. Saudara, mari kita lihat. Apa prosesnya Yesus sampai sedia disalib? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Stop dulu, saudara. Dalam keadaan sebagai manusia. Berarti saudara dalam keadaan sebagai manusia ada kita bisa contoh, saudara. Apa, saudara? 2, 3. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang pertama, nanti sambil saya jelaskan. Klik. 2, 3. Keutuhan hidup baru terjadi karena bertumbuh dalam ketaatan. Bagus kata-kata Mutiara. Tuhan gak butuh kehebatanmu, tapi ketaatanmu. Saudara, seringkali banyak orang Kristen gak utuh hidup baru, lupa gini, saudara. Dulu tuh saudara taat kepada setan, maaf ya. Memang kenyataan gini secara langsung atau gak langsung. Waktu saudara gak kenal Yesus, saudara cuma taat kepada. Tuhan bilang tegas kok, di dunia itu gak ada apa, tengah-tengah. Entah engkau akan condong taat kepada kerajaan kuasa kegelapan, atau engkau condong taat kepada kerajaan terang, yaitu Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tidak bertumbuh dalam taat kepada Tuhan, saudara cepat atau lambat akan bertumbuh dalam ketaatan kepada kerajaan kuasa kegelapan. Saudara pernah dengar kata-kata Mutiara mengatakan begini, adalah sebuah ketidakwarasan. Nah yang gak mau gak waras dengerin, saudara. Kalau engkau terus melakukan hal yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Saudara nggak waras kalau saudara pengen hidup semakin dekat dengan Tuhan, tapi saudara nggak bertumbuh dalam ketaatan. Karena jelas kalau saudara nggak bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan, saudara akan bertumbuh dalam ketaatan kepada iblis. Nggak ada jalan tengah, saudara. Makanya nomor 1 tolong klik lagi, bertumbuh dalam ketaatan. Nah ada kata bertumbuh, kita nggak bisa taat sekaligus, saudara. Bahkan dalam perjalanan kita, ya, kita bisa mengulangi jatuh dalam dosa yang sama. Bisa mengulangi, bukan harus mengulangi. Bukan suka mengulangi. Tapi ada orang yang suka mengulangi karena apa, saudara? Dia tidak bertumbuh dalam ketaatan. Padahal ketaatan itu Tuhan hargai sedemikian rupa. Sampai Tuhan bilang gini, special edition buat kebahagiaanmu. Klik, kita baca ayatnya. Betul nggak? Memang nggak ditulis langsung dia tentang ketaatan. Tapi orang yang setia dan bertanggung jawab itu orang yang taat, saudara. Katakan sama-sama, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara percaya nggak kalau edisi khusus kebahagiaan Tuhan itu sungguh tak ternilai, tak tertandingi. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan suka berikan kepada orang yang mau bertumbuh dalam ketaatan. Makanya dia akan utuh hidup barunya. Dia nggak cari kebahagiaan yang gampangan lagi. Karena dia menerima special edition. Menerima edisi khusus daripada kebahagiaannya Tuhan. Karena dia mau belajar, mau taat. Makanya nomor 1, boleh nggak kita katakan lagi sama-sama, bertumbuh dalam ketaatan. 2, 3, bertumbuh dalam ketaatan. Saudara hanya akan semakin utuh hidup barumu. Kalau saudara mau bertumbuh dalam ketaatan. Bukan sudah taat sepenuhnya. Saya yakin gak ada yang bisa selama kita dunia ini. Tapi kita mau terus bertumbuh dalam ketaatan. Dan kalau kita jatuh, kita mau bangkit lagi bertumbuh dalam ketaatan. Yang kedua, dan yang tidak kalah pentingnya, klik. Kita lihat bagian kedua ayat ini, saudara. Di bagian kedua ayat ini kita melihat apa artinya saudara memikul salib. Apa artinya menghayati nilai-nilai salib, kebersamaan dalam penderitaan salib. 2, 3, serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita harus serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya apa saudara? Tolong diklik dulu sebelum saya jelaskan. Dan saya tampilkan gambarnya ada hal yang penting. Karena semua saudara, minimal hampir semua saudara pernah dibaptiskan. Karena saudara sungguh-sungguh mau terima Yesus. Tapi kita baca dulu saudara. 2, 3. Keutuhan hidup baru terjadi karena berfokus pada kekekalan. Yang pertama apa saudara? Bertumbuh dalam ketaatan. Yang kedua, berfokus pada kekekalan. Boleh kita ulangi sekali lagi? Bertumbuh dalam ketaatan, berfokus pada kekekalan. Jangan lupa saudara, waktu saudara dibaptis, saudara tuh ngalami yang namanya mati. Semua kita ngalamin yang mati. Karena kan dibilang, aku menguburkan manusia lamamu. Jadi pengkhotbah harus ngomong, tapi bukan dia nguburin. Yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, makanya harus masuk air abis. Ya, betul-betul harus semua tuh kelelep. Karena saudara lagi matikan manusia lama saudara. Yang nempel di tubuh fisik saudara. Dan begitu keluar, kau bangkit dengan manusia baru. Di mana engkau menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Seringkali saudara kita lupa, kita tuh berikan hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal tuh gak bakal dinikmati. Kalau saudara gak fokus pada kekekalan. Saudara kan udah jelas kepada siapa saudara dekat, itu hasil saudara. Kalau saudara dekatnya sama orang-orang yang gak benar, saudara akan hidupnya gak benar. Kalau saudara cuma fokusnya, ada 2 hal penting dalam fokus pada kekekalan. Kalau saudara cuma fokusnya kesenangan, hidupmu tidak akan penuh dengan keberartian. Tapi kalau engkau rindu menemukan keberartian, dalam keberartian ada unsur kesenangan. Kalau hidupmu mengatakan, untung buat gue apa? Melakukan ini untung buat gue apa? Pelayanan ini untung buat gue apa? Tapi kalau filsafat kehidupannya tujuan kekekalan Yesus. Saudara, kita ini punya tujuan kekekalan. Semua tanpa kecuali. Hidup menjadi berkat. Karena kita disuruh jadi seperti Abraham. Tapi kalau saudara cuman karena ngelihat 1-2 kesalahan di gereja, udah jangan kasih duit gede-gede sama gereja. Ntar gereja korupsi, pendetanya gebalai korupsi. Saudara, Tuhan cuma saudara harus taat. Jangan belagu-belagu, saudara taat aja. Saudara, bahkan saya bilang loh saudara, saya takut malah. Saya takut karena saya bertanggung jawab langsung sama Tuhan dalam soal uang. Saudara gak bertanggung jawab langsung. Tugas saudara mengembalikan perpuluhan. Tugas saudara memberikan persembahan khusus saudara dan sebagainya. Tugas saudara memastikan persembahanmu gak usah dipamerkan. Saya terharu minggu lalu saudara ada di antara saudara yang minta ketemu saya. Ini orang gak pernah minta ketemu saya. Tapi tiba-tiba ketemu saya, dia bawa tas Starbucks saudara. Yang udah robek, tas robek. Kasih ke saya bilang, Pak John, tolong tidak boleh ada satupun yang tahu kecuali Pak John. Saya mempersembahkan buat pembangunan. Begitu saya buka saudara, saya merasa kehormatan dia percaya mas. Padahal kan uang cash saudara. Maaf ya saudara. Kalau saya kilaf, saya masukin ke saya 100 juta rupiah loh saudara. Bukan 1-2 juta rupiah.
Tapi Tuhan mau bilang, John, jangan takut soal pembangunan. Pak Fendi jangan takut. Tuhan bilang, gua terlalu kaya. Lebih kaya dari semua. Cari orang yang bilang uangnya gak berseri. Tuhan bilang, gua lebih gak berseri lagi katanya. Saya terus makanya kenapa kita berdoa, saudara. Yuk, selesai pembangunan 2 atau 3 tahun mendatang. Gak ada utang, saudara. Karena pembangunannya adalah visi gereja Tuhan. Tapi saya mau tantang saudara, Tuhan cari orang yang untuk menyalurkan. Tuhan bukan cari orang yang mau nyumbang. Tuhan gak butuh sumbangan saudara. Tapi Tuhan cari orang yang mau menyalurkan. Orang-orang seperti ini. Orang-orang yang sampai dia bilang, gak boleh ada yang tahu. Makanya saya kalau tanya susah saudara, karena kali ini pesannya langsung ke saya. Gak boleh ada yang tahu bahwa saya ngasih orang ini. Saya nggak mau menduga-duga saudara kenapa alasan dia. Dan sebagian uangnya saudara kayaknya hasil celengan saudara. Karena 100 ribuannya itu banyak yang edisi lama sekali saudara. Tapi Tuhan cuma mau bilang, nah ini orang yang belajar fokus pada kekekalan. Karena saudara maaf loh, saya tahu dia orang yang bukan kaya sekali. Tapi dia melihat bahwa kebanggaan saya bukan saya bisa nambah terus harta saya. Tapi berapa sih yang saya invest buat pekerjaan sorga? Kan yang saya mesti kumpulkan Tuhan jelas, harta di sorga. Ini benar saudara. Yuk kita semakin harus fokus pada kekekalan. Yang kita pikir gini saudara. Tuhan bagaimana saya menginvest buat kehidupan kekal saya. Kan dunia kan Tuhan bilang 80 tahun. Kalau lebih itu bonus. Ada yang nyampe 90, 100 itu bonus. Tapi saudara gak bakal ada yang hidup selama muka bumi ini. Dan gak bakal bisa menikmati. Tuhan bilang kamu lahir telanjang. Hadap kepada aku. Telanjang di mataku. Gak ada yang kamu bisa bawa. Apa yang kita bawa saudara? Apa yang kita lakukan berfokus pada kekekalan. Bukan cuma harta. Kita melayani, itu berfokus pada kekekalan. Kita menjadi berkat, kita berfokus pada kekekalan. Ayo saudara. Yang kedua, sebelum yang terakhir. Boleh katakan sama-sama, berfokus pada kekekalan. Yang ketiga dan yang terakhir. Klik. Ini ada ayatnya saudara, maaf ya kita baca dulu saudara. 2, 3. Karena itu, kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang terakhir, ayat terakhir. Saudara kalau baca ayat ini, saudara akan bilang gini, ini Pak John gak ada hubungannya dengan penderitaan. Oh, sangat ada hubungan, nanti saya jelasin saudara. Yuk kita baca dulu sama-sama. 2, 3, aku datang supaya kamu memiliki hidup, dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Yesus datang untuk ngapain saudara? Untuk bangun agama baru? No. Yesus datang untuk apa saudara? Supaya orang Kristen punya acara event holiday, public holiday? No. Yesus datang untuk apa saudara? Misi utamanya cuma satu. Mati di atas kayu salib. Tapi dia harus bangkit di hari ketiga. Untuk membayar harga menebus saya dan saudara. Amin. Jadi saudara ada salib di sini. Hidup dalam segala kelimpahan itu nggak akan terjadi kalau nggak ada salib. Jadi orang yang ngerti tentang salib, dia rindu hidup dalam segala kelimpahan. Tapi nggak dihubungkan, jujur saudara ya, banyak kita, termasuk saya di awal-awalnya, cuma hubung dengan duit. Oh dalam segala kelimpahan duitnya semakin banyak. Tuhan nggak anti saudara kelimpahan keuangan. Tapi berapa banyak saudara, di balik kelimpahan keuangan itu, saudara pengen punya kelimpahan karakter Kristus. Saya pengen lebih tekun. Saya pengen limpah lebih sabar, gak baperan. Saya mau semakin suka firman. Bukan suka judi. Saya pengen semakin suka bersekutu. Bukan suka menyendiri dan diam-diam nonton film porno dan lain sebagainya. Awas di balik kesendirian, pintu dosa sangat terbuka lebar. Orang yang tidak punya komunitas itu biasanya gampang membuka pintu dosa. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang tidak punya komunitas biasanya gampang buka pintu dosa. Makanya saudara kenapa Tuhan bilang, tapi suka bersekutu emang kiranya enak saudara. Emang semua teman di komit semua baik-baik. Tolong Bapak Ibu. Ada yang nyebelin kan? Gak mau ngaku. Tapi saudara itu kan latihan kita. Saya lebih ini gak ya? Saya lebih punya lebih sabar, gak ngertiin. Oh dia begitu tuh ya. Mungkin dia ngalami loh masa lampau dia jelek sekali. Sampai dia seperti itu. Mungkin dia tuh
Ya karena pasti nggak mungkin orang tiba-tiba jahat, saudara. Orang nggak mungkin tiba-tiba tuh baperan, nggak mungkin. Nah makanya saudara, yuk saya nggak mau panjangkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan mau kita semua punya hidup baru yang utuh. Yang sepakat katakan amin. Karena itu tujuan kemerdekaan sejati. Bukan terima pengampunan saja, bukan terima hidup kekal saja, tapi hidup barunya utuh. Tapi Tuhan bilang, alami proses penderitaan salib. 3 hal. Saya ulangi sekali lagi dan kita katakan sama-sama. Sampai pemain musik boleh kembali, boleh diinfokan. Ya, yang pertama apa saudara? Bertumbuh dalam ketaatan, berfokus pada kekekalan, dan kelimpahan dalam segala hal. Boleh kita katakan sama-sama, 2, 3. Bertumbuh dalam ketaatan, berfokus pada kekekalan, berkelimpahan dalam segala hal. Sebuah lagu yang memberkati saya, saudara. Kalau Paskah ini, karena saudara, Paskah ini ada 2 hal penting dalam kehidupan saya. Ya, saudara mungkin udah tahu, pertama saya dibaptis, kedua Om Daniel melantik saya jadi pendeta kurang lebih seminggu lebih sebelum Paskah. Dan udahlah, kamu aja yang terusin di Bojong. Dengan pengalaman yang sangat minim, baru punya anak umur 40 hari, jadi kalau mau tahu usia pelayanan saya, tahu umur tipis, karena cuma beda tipis. Ya. Dan Tuhan ingatkan lagu ini, mungkin saya akan semakin terbatas secara fisik, tapi saya boleh semakin setia, dan biarlah saudara semakin setia, mengalami keutuhan hidup baru. Boleh kita berdiri bersama-sama.